Baiklah, perkenalkan nama saya Diah Nuralfia dengan NPM D1D020043, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, kelas 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, saudara-saudara sekalian, di sini saya akan menyampaikan pidato singkat mengenai masalah yang sedang terjadi di seluruh wilayah Indonesia maupun luar negeri. Adapun tema yang akan saya bawa kali ini ialah masalah corona yang berdampak bagi seluruh warga negara Indonesia maupun negara luar negeri yang terkena dampaknya. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini, masalah COVID-19 kembali marak dan tersebar banyak berita korban yang terinfeksi. Maka dari itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera melakukan atau mengeluarkan peraturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar bagi setiap provinsi guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, kita juga dituntut untuk menumbuhkan kesadaran diri sendiri untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus jaga kebersihan agar terhindar dari virus corona yang menakutkan. Hal ini berdampak besar pula bagi sebagian pelaku usaha, karyawan swasta, karyawan pekerja seperti buruh, siswa, dan mahasiswa. Pelaku usaha yang secara tiba-tiba mengalami gulung tikar, karyawan-karyawan swasta yang banyak mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja, para buruh mungkin juga. Maka diharapkan saudara-saudara sekalian untuk tetap mematuhi peraturan pemerintah, jaga jarak, dan ingat pesan ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pidato singkat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona telah menyebar ke banyak negara menjadi berita utama setiap hari. Tidak bisa dipungkiri, ini bisa menimbulkan rasa khawatir, panik, dan stres di tengah masyarakat. Secara ilmiah, stres terbukti membuat kita rentan terhadap penyakit karena stres menekan sistem kekebalan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu menjaga ketahanan mental dan fisik di tengah pandemi? Ketika Anda stres atau panik, Anda bisa mulai menenangkan diri dengan merilekskan tubuh terlebih dahulu melalui nafas secara sadar. Bernafas dengan tenang bisa mengurangi rasa sakit dan tegang pada tubuh dan juga menenangkan pikiran kita. Nafas masuk, ku tenangkan tubuhku. Nafas keluar, ku bawa tenang ke dalam tubuhku. Anda juga bisa menggunakan metode nafas dari Dr. Andrew Weil 478. Tarik nafas melalui hidung 4 hitungan. Tahan nafas 7 hitungan, dan buang nafas melalui hidung 8 hitungan. Ulangi hingga Anda merasa rileks. Selain teknik nafas, kita juga bisa terapkan prinsip stoicisme. Filosofi stoicisme menyebutkan 2 hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan hanyalah pikiran dan tindakan kita. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita alias faktor eksternal. Tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menilai, menanggapi, dan bereaksi terhadap faktor eksternal. Virus corona adalah hal di luar kendali kita. Tapi kita punya kendali atas tindakan tepat apa yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini. Setelah mengendalikan pikiran kita, kita juga perlu menjalankan langkah preventif. Seperti cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik, terutama jika Anda baru di tempat publik, membersihkan hidung, batuk, atau bersin. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Anda dengan tangan yang belum dicuci, karena dari organ-organ ini, virus bisa masuk ke tubuh. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang yang bersin atau batuk, karena cairan kecil dari bersin dan batuk bisa terhirup jika kita terlalu dekat dengan orang yang mungkin mengidap virus corona. Jika kita bersin dan batuk, tutupi mulut dan hidung dengan tisu atau pakailah masker. Setelah selesai pakai, langsung buang tisu ke tempat sampah tertutup. Untuk sementara, hindari berjabat tangan dengan orang lain. Anda bisa memberikan salam dengan cara melambai, mengangguk, atau menunduk. Makan makanan bergizi, tidur cukup, olahraga, dan jaga kebersihan.
Tentu penting mengetahui info terkini seputar corona, tapi agar tidak khawatir berlebih, cari info ini sekali dalam sehari. Karena terlalu sering membaca seputar corona dalam sehari bisa menimbulkan stres, gangguan emosi yang malah bisa menurunkan sistem kekebalan kita. Bijak dengan informasi seputar corona yang seliweran di internet dan grup chat. Pastikan informasi dari sumber yang resmi dan terverifikasi. Hindari termakan hoax tentang corona yang banyak beredar. Hindari membagi informasi yang belum terverifikasi. Anda punya kendali. Pakailah kendali ini dengan bijak. Stay calm, safe, and healthy.